Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Alhamdulillah, ayah bunda dan solih-solihah, keluarga besar insan mulia yang dirahmati Allah, telah sampai kita di bulan Ramadan di tahun 2025 ini, bulan yang kita nantikan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang senantiasa kita rindukan menjadi sarana kita untuk menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayah bunda yang dan solih-solihah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dua ayat tersebut bisa menjadikan dasar kita untuk terus dan untuk menjadi motivasi dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan menjaga keharmonisan rumah tangga atau keluarga selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah menjalani puasa kita Ramadan sampai pertengahan gitu ya. Yang insya Allah kita sangat berharap Ramadan berikutnya kita juga akan lebih baik dan kita bisa mengisi hari-hari kedepannya lebih baik daripada setengah yang sudah kita lalui. Ayah bunda dan solih-solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di bulan Ramadan ini terkait dengan penjagaan diri dan keluarga dari siksa api neraka gitu ya. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Komunikasikan kepada anggota keluarga dan kita samakan visi dan misi kita dalam menyambut Ramadan ini. Mungkin kita bisa melakukan sahur bersama dengan anak-anak, dengan ayah, dengan bunda, dan anak pun juga akan semangat menjalankan puasa ketika orang tuanya menjalin komunikasinya dengan baik. Salah satunya cara membangunkan anak pun juga dengan cara yang kita kasih pemahaman terlebih dahulu bagaimana keberkahan atau tujuan sahur. Salah satunya selain untuk menguatkan fisik dalam menjalankan puasa sehari full, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita sahur itu salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkahan di dalam melakukan sahur tersebut. Ayah bunda dan solih-solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari waktu awal kita sudah menjalankan sahur bareng-bareng bersama keluarga, setelahnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di rumah. Setelah subuh, kita bisa melaksanakan tadarus bersama atau tadabbur Al-Quran, bisa membaca Al-Quran masing-masing, ataupun ada salah seorang bisa menyampaikan tafsir Al-Qurannya. Jadi nanti kita bisa bersama keluarga besar atau cukup keluarga kecil saja, setelah subuh tetap ada agenda bersama gitu ya.
Dan ketika sudah masuk pagi, otomatis sudah melakukan kegiatan masing-masing. Ayah bunda mungkin bisa bekerja, melakukan aktivitas di luar rumah. Anak-anak yang masih jadwal sekolah bisa kembali ke sekolah. Sampai nanti siang pulang sekolah tetap masih bisa melakukan aktivitas di rumah bersama keluarga. Ayah bunda dan solih-solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan atau rutinitas Ramadan sehari-hari itu akan bisa mempererat hubungan keharmonisan keluarga ketika kita memang niatkannya untuk ibadah kepada Allah. Apapun itu kegiatannya, tidak harus kegiatan wajib, bahkan hanya berkomunikasi atau saling sharing di rumah antara ayah dan bunda dan anak-anak itu akan menjalin komunikasi yang baik, menjaga keharmonisan yang baik, dan tersampaikan apa yang yang diinginkan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Ya, ayah bunda dan solih-solihah yang dirahmati Allah, selain kita bisa melaksanakan mulai dari sahur bersama, sholat subuh bersama, dan pulang sekolah pun atau pulang dari kerja bisa langsung merencanakan atau melakukan kegiatan bersama di keluarga, baik itu membaca buku yang positif, insya Allah semuanya akan membawa pahala. Tidur siang dan dilanjutkan dengan mempersiapkan buka bersama dengan anak-anak ataupun dengan keluarga yang lain. Jadi anak-anak itu pun melaksanakan puasa itu ada kegembiraan, ada sambutan yang positif di rumah maupun di luar rumah, tanpa ada paksaan. Bahkan mereka itu dengan sukarela dan bahagia melaksanakan ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan ataupun ibadah sunnahnya. Berikutnya setelah kita melaksanakan buka bersama, masih ada waktu sebentar untuk bisa bercengkrama dengan keluarga dan melanjutkan aktivitas sholat jamaah isya dan sholat tarawih di masjid maupun di rumah jika memang tidak memungkinkan untuk ke masjid. Biasanya ada keluarga yang memiliki anak kecil atau anak balita yang tidak semuanya bisa untuk ikut ke masjid, maka tidak ada salahnya seorang ibu bisa tetap menjalankan sholat tarawih di rumah. Berikutnya kegiatan yang bisa dilakukan yang terakhir sebelum istirahat malam gitu ya, itu sepulang dari tarawih bisa melanjutkan tadarus bersama di rumah juga. Paling tidak sampai anak-anak jam tidur malam. Jadi insya Allah full kegiatan satu hari selama bulan Ramadan itu penuh dengan kegiatan yang berkah, penuh dengan kegiatan yang bernilai pahala dan akan menjalin keharmonisan di keluarga kita semua, insya Allah. Jadi marilah kita bersama-sama memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk kembali kepada Allah, untuk melaksanakan semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan tidak kalah pentingnya, tugas utama seorang ayah atau pemimpin keluarga, kepala keluarga atau imam di keluarga adalah menjaga dirinya dan juga semua anggota keluarga dari siksa api neraka. Alhamdulillah, ayah bunda dan solih-solihah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah itu yang bisa kita sharing bareng-bareng, kita sampaikan terkait dengan menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Dan terkait dengan ayat yang terakhir tadi ya, Al-Baqarah ayat 183, perintah puasa di bulan Ramadan itu wajib, dan tujuan akhir dari rutinitas Ramadan itu hanyalah satu, yaitu menjadikan manusia atau hamba Allah yang bertakwa. Dan semoga dengan kita menjadi manusia yang bertakwa, kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga sebagaimana di dunia ini kita bisa bahagia berkumpul dengan keluarga besar kita. Kelak harapannya dan cita-cita tujuan akhir adalah kita bisa berkumpul keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas kesempatan dan berkenannya ayah bunda dan solih-solihah dalam menyimak kultum pada sore hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.